Shalom. Selamat pagi, selamat berhimpun di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita satukan hati, kita tunduk untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kemurahan dan segala anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Hingga kami pagi hari ini boleh ada di dalam rumah-Mu. Mari Tuhan, kami rindu untuk menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Sungguh mulia.
hidupku, diam selalu di dalam hadirat. Mari katakan dengan sungguh hati, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu
Oh mulianya hadiratmu, kami baitmu, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara-saudara. Terima kasih, biar kita pagi hari datang berkumpul tidak lain untuk menyatakan rasa syukur kami kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah. Datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari rasakan kebaikan-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Haleluya. Dan mari kita nyatakan terima kasih buat berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan bagi kita. Kita puji Dia dengan segenap hati kita. Kita bangkit berdiri saudara. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari
kasih Allah. Mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Ini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Raja Tuhan Pencipta. Ini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Ini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Haleluya. Biar kita memuji Dia, Tuhan Raja yang Maha Kuasa. Silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Biar kita mohon kiranya Roh Kudus berhembus di tempat ini, memenuhi hati kita, membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini.
berdiri. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah mengalirlah untuk melanjutkan pelayanan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami dapat arahan yang benar di zaman yang seperti ini. Kuduskan kami semua, dan kami bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah bersama, bersekutu satu dengan yang lain dalam kasih-Mu. Terlebih kami bersekutu dengan Tuhan lewat pujian dan firman. Kami percaya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu saat kami memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus dari awal hingga selesai ibadah ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pagari tempat ini, urapi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, mempelai laki-laki surgawi kami. Kami sambut firman-Mu dengan kerendahan hati dan iman. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran yang datang dari sorga, yang ditulis dalam kitab sucinya Tuhan.
Kupasan firman pada pagi hari ini penting bagi kita semua, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa judul kupasan firman ini? Yaitu pesan penting di saat genting atau di saat gawat, darurat, begitu. Jadi ada pesan-pesan penting di saat yang genting. Apakah saat-saat kita hidup sekarang ini bisa dibilang saat yang genting? Nah, pesan ini jemaat sudah dituliskan dalam kitab suci ribuan tahun yang lalu. Tapi banyak yang lupa mungkin. Banyak yang kurang peduli, kurang ingat, kurang serius menanggapi. Pagi hari ini saya percaya saudara dan saya yang hadir sungguh beruntung. Karena saudara dan saya pagi ini diingatkan pesan yang penting berupa ayat-ayat suci dalam Alkitab. Berapa hari di kota kita dan belahan bumi yang lain, BMKG memberi pesan akan ada hujan, bahkan sampai angin lebat, pohon-pohon tumbang, tiang listrik, bandara-bandara di dunia ini, bahkan di Surabaya. Kalau kita lihat situasi di Timur Tengah, begitu terjadi perang, sungguh menyayat hati. Ketika sirine bunyi, bom-bom berjatuhan. Bagi saya itu pesan. Ketika sirine bunyi itu pesan. Hei, kamu berlindung. Ini situasi genting, kamu berlindung. Nah, mari kita baca dulu ayat firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 13 ayat yang ke-11. Ini pembukanya. Mari kita perhatikan Roma pasal 13 ayat yang ke-11. Buka Alkitab saudara yang textbook maupun yang elektrik. Demikian firman Tuhan bisa dibacakan oleh pembaca firman. Terima kasih. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan. Mengapa? Kok harus melakukan sesuatu? Orang Kristen tidak boleh menjadi masa bodoh. Orang Kristen tidak boleh hari-hari ini menjadi terpengaruh dengan hal-hal yang kurang penting. Sebab ada pesan, ada alasan. Lanjut. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Jadi melalui firman Tuhan, orang Kristen ini dapat analisa yang akurat tentang keadaan zaman kita. Kita hidup di zaman seperti apa? Orang dunia kurang paham. Lanjut. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Saatnya telah tiba bagi kamu, bukan bagi dunia. Bagi anak-anak Tuhan dulu. Apa itu? Untuk bangun dari tidur. Iya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, keselamatan itu sudah lebih dekat ketimbang ketika kita pertama kali jadi orang Kristen. Nah, ini serius saudara. Pesan ini
bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, membuat bingung, membuat kita gelisah, takut yang berlebihan. Tetapi pesan firman Tuhan ini di saat yang genting situasi dunia masa kini bertujuan supaya orang Kristen itu bersiap sedia, berjaga-jaga akan segala sesuatu yang bakal terjadi. Supaya orang Kristen bertumbuh di dalam imannya, pengharapannya, kasihnya. Supaya anak-anak Tuhan sadar, ini bukan zaman, ini bukan masa di mana kita sibuk mengkhawatirkan terus tentang hidup kita yang fana di dunia ini. Ini saatnya gereja Tuhan mulai menyadari, memberitahu dari mimbar-mimbarnya. Ada pesan yang penting. Nah, mari kita menyadari ini, saudara. Kita akan mulai dengan poin pertama. Pesannya ini dari siapa? Ya, di LCD saudara bisa lihat pesan ini dari siapa. Pesan ini bukan dari kelompok-kelompok ilmuwan. Juga bukan dari kemauan sebagian besar negara-negara tertentu. Pesan ini juga bukan kemauan dari dewan atau parlemen di sebuah negara lalu disebarkan kemana-mana. Tapi pesan ini kalau saudara baca dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab surat Roma ini adalah wahyu ilahi yang melalui hambanya Rasul Paulus. Dia menjabat sebagai rasul, sebagai pemberita Injil yang benar, dan sebagai guru untuk menjelaskan, melengkapi orang-orang percaya supaya mengerti kehendak Tuhan dengan serius. Jadi selalu begitu modelnya. Sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat di muka bumi, Allah memberitahu. Contoh di zaman Nuh. Contoh saat Sodom Gomora mau dibakar dengan api yang turun dari langit. Tuhan memberitahu Abraham dulu. Dia nggak bisa langsung bertindak begitu. Bukan karena nggak mampu. Tapi itu sudah rule-nya, aturan mainnya. Sebab dia menghargai hamba-hambanya, umatnya. Begitu juga zaman Nuh. Jadi pesan ini serius. Pesan dari surga. Gak usah pakai penglihatan dulu. Wah, di awan-awan ada gambar Yesus datang misalnya, atau itu sih boleh-boleh saja asal benar. Tapi dari Alkitab ini yang pasti. Matius 24:35, langit bumi akan lenyap, bahkan sekarang sedang berproses lenyap. Tunggu waktunya saja. Tetapi firmanku tinggal kekal. Jadi paling kuat kalau orang Kristen berpegang pada firman-Nya. Itu sebabnya tiap minggu gereja mengkhotbahkan, menguraikan, mengupas firman. Bukan hanya firman yang memotivasi bagaimana supaya Anda bisa berhasil dalam bisnis. Itu baik, boleh saja. Bagaimana Anda menjaga kesehatanmu? Bagus. Bagaimana Anda mempersiapkan dan menjalani pernikahan? Bagaimana
Bapak Ibu yang sudah usia lanjut menyikapi hari-hari yang dijalani itu baik boleh. Tetapi pesan ini lebih dari motivasi-motivasi yang lain, saudara. Ya, jadi jelas pesan ini dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya jemaat, mari kita perhatikan apa isi pesannya. Setelah kita menyadari siapa yang memberi pesan. Satu pribadi yang tidak bisa berdusta. Yang sempurna, yang maha tahu. Yang mengatur jalannya kehidupan di sorga, di bumi, sampai di bawah bumi. Yang berkuasa atas segalanya. Dia berpesan. Apa isi pesannya? Mari kita lihat. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 11. Karena kamu mengetahui masa sekarang ini. Masa di mana kamu harus bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat dibanding atau ketimbang ketika masih gereja abad pertama. Gereja abad pertengahan ada Katolik, Protestan, sampai Pentakosta. Lebih dari itu. Artinya saudara, ayo kita lihat. Ini isi pesannya, ini masa, waktu di mana ini waktu penuh dengan kejahatan. Ayo kita baca Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Coba kita gali dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Silakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari ini pesan, ini waktunya. Kejahatan akan memuncak. Kenajisan akan memuncak. Matius 24 ayat 12, kedurhakaan dosa manusia mencapai puncaknya. Menyedihkan dan mengerikan. Ini pesan yang bersifat pemberitahuan resmi, serius. Coba dibaca pasal 60 ayat 1 kitab Yesaya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama seirama pesannya. Silakan. Yesaya 60 ayat 1. Iya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Coba renungkan ini. Ini sudah diberitahu ribuan tahun oleh Nabi besar Yesaya. Diteguhkan oleh Paulus. Ini masa-masa jahat. Dalam Roma 13 tadi, ini hari sudah lebih dekat keselamatan bagimu. Anak-anak Tuhan. Terus? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, jadi berita pesan ini bukan untuk menakut-nakuti, untuk membingungkan, untuk membuat anak Tuhan gelisah atau wah, harta gua nanti gimana ya? Terus gimana ini? Terus gimana? Bukan. Justru dikatakan bangkit kamu. Pengharapanmu yang terbesar sebentar lagi diwujudkan. Di tengah kesedihanmu, pergumulan hidupmu, kesusahanmu, sakitmu, masa mudamu, hari tuamu, dan seterusnya. Ini masa yang jahat, saudaraku, artinya
dulu ya jahat. Dulu ya kenajisan di mana-mana. Tapi ini meningkatnya secara global. Undang-undang di negeri kita. Siapa yang melakukan perzinahan langsung ketangkap hukuman. Dunia bereaksi. Lalu dijelaskan oleh Menteri HAM. Oh, untuk turis enggak apa-apa. Saudara pikirin. Di belahan negara mana saja luar biasa. Kejahatan dalam bentuk apa saja sampai kenajisan. Bahkan hari-hari ini dunia sedang rapat-rapat membahas ini kejahatan hak asasi manusia. Ibu-ibu anak-anak yang gak ngerti apa dibomi, menderita, kelaparan, air, listrik, padam. Wah, suplai terhambat. Ini gimana ini? Nah, begitu. Jadi saudara, ini masa atau waktunya masa yang gelap, masa yang jahat. Lalu meningkatnya juga berkaitan, meningkatnya okultisme. Okultisme itu penyembahan kepada roh-roh setan, roh-rohnya. Tapi ada lagi yang namanya ibadah satanisme. Terang-terangan menyembah Lucifer. Iblis itu. Terang-terangan demi rezeki, demi kekuasaan. Dan gak tahu lagi apa tujuannya. Terang-terangan ngomong sama iblis, mempersembahkan dirinya. Baik tua, baik muda. Dan ini bukan peristiwa kuno, hari-hari kita di belahan bumi besar-besaran. Bahkan munculnya ajaran-ajaran sesat. Gede-gedean dan gampang diterima. Saya pakai bahasa yang halus saja. Diduga ribuan anak remaja, muda-mudi mulai punya sikap hati ateis. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gereja, gereja munafik. Pemimpinnya memperkaya diri, macam-macam saudara. Nakut-nakuti. Tapi di sisi lain banyak orang yang hatinya kosong karena perang. Karena ditekan, karena dibohongi. Karena kepercayaannya gak pernah bisa menyentuh hadirat Tuhan. Sekarang jutaan terima Yesus. Dahsyat. Roh Kudus mengalir bekerja. Membelas kasihani manusia yang dalam kesesatan. Tapi ajaran sesat meningkat luar biasa. Hati-hati. Yang diincar orang Kristen. Bahkan saudara bicara ini masa yang jahat. Meningkatnya gerakan, perhatikan, gerakan roh-roh antikris. Sampai nanti antikrisnya. Melalui apa? Melalui sistem yang akan dibuat. Begini, saya sering mengatakan kepada jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang lain ketika sharing. Baik bukan berarti pasti benar. Benar bukan berarti bijak. Mimbar-mimbar gereja khotbah tentang kesuksesan melulu. Baik enggak? Benar enggak? Benar. Di Alkitab dijanjikan. Kamu akan menerima kehidupan yang berlimpah-limpah. Pencuri datang hanya untuk mencuri berkat dan seterusnya. Tapi apa bijak? Mimbar gereja hanya untuk menghibur, memberi jawaban urusan sehari-hari di dunia ini saja. Saya ikut bersyukur gereja ini selalu berfondasikan kabar mempelai. Tuhan bukan cuma Bapa. Tuhan bukan cuma sahabat. Tuhan bukan cuma kawan sekerja. Tuhan bukan cuma raja, hakim segala hakim.
Tuhan bukan cuma juru selamat, penebus dosa, tapi mencapai klimaksnya. Dia mempelai laki-laki yang segera akan datang. Keren. Hanya orang Kristen. Tuhan di hubungan dan kehidupan suami istri ini bukan soal seks ini. Ini soal cinta ilahi yang kekal. Ini soal Allah akan hidup bersama ciptaan yang serupa dengan dirinya. Malaikat enggak serupa. Itu sebab kalau malaikat jatuh dalam dosa enggak pernah ditebus. Ngerti? Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah, pengorbanan Yesus yang mengangkut dosa seisi dunia. Salib Yesus cukup bukti mengasihi seluruh dunia. Tetapi Tuhan jatuh cinta ada dua. Israel jasmani dan Israel rohani, gereja. Tuhan mencintai semua. Yes, clear sudah. Allah itu kasih adanya. Tapi Tuhan tidak jatuh cinta kepada semua orang. Paham gak ini? Saudara yang ngerti, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda. Saudara punya rasa sayang sama orang tua, saudara, bahkan sesama manusia. Kalau ngalami kecelakaan, aduh kasihan dia, kita mau nolong. Tadi malam ada satu hamba Tuhan, kemarin sih. Saya terus obraki keluarganya, saya belum sempat tilik. Kawan, bangun tidur tahu-tahu stroke saudara. Aduh masih termasuk muda. Saya ngomong, saya cepat kamu bawa UGD nih. 6 jam maksimal paling pertama itu menentukan. Kalau kamu leha-leha di rumah dibiar, wah saya doakan. Sekarang masih di rumah sakit. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan ada gerakan-gerakan dari roh-roh jahat di mana roh-roh antikris ini akan mengatur sistem dunia. Lihat saudara bergerak. Waktu saya ceramah kemarin malam di perkumpulan Majelis Umat Kristen Indonesia, MUKI. Saya bilang begini, bahwa kita orang-orang Kristen harus paham zaman yang kita hidupi sekarang ini seperti apa. Sebab kita akan mempersiapkan generasi muda. Ini adik-adik kita yang duduk ini, Anda yang akan meneruskan. Kita ini paling tinggal berapa waktu. Tetap yang tua tetap berarti. Tetap dibutuhkan, tetap berguna. Harus makin setia. Tapi harus sadar. Waktu kita, kesempatan kita untuk lebih berkarya sudah makin tipis. Yang muda-muda nih kesempatannya, peluangnya besar. 40 tahun, 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, minimal 30 tahun lagi. Nah ini sebabnya saudara lihat di belahan bumi sampai bandar narkoba. Di mana itu? Venezuela ditangkap, bunuh. Oh ngamuk. Dihancurkan dengan narkoba. Wah, turunannya atau kaitannya itu luas sekali itu. Tidak bisa ditangani. Jadi kita lihat roh-roh antikris sampai antikrisnya pun akan muncul saudara. Nah coba saudara perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya bersyukur kalau cukup waktu kali ini. Supaya beban saya lego, sudah saya sampaikan sama gereja-gereja Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 silakan dibaca. Ya, puji Tuhan. Anak-anakku,
Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Loh, istilahnya beda. Waktu yang gelap, waktu yang jahat, keselamatan lebih dekat ini. Waktu yang terakhir. Bukan zaman akhir saja. Zaman akhir itu bisa awal, bisa tengah-tengah. Ini ujungnya zaman akhir. Terminal terakhirnya bagi peradaban manusia, bayangin. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikris akan datang. Sebab itu berapa waktu yang lalu, 2025 ya. Wah, dunia bingung. Yesus akan datang. Tandanya begini, sudah ada suara-suara. Kalau nggak salah itu bulan September. Terus saya bilang enggak. Kok tahu enggak? Ayat ini. Antikris belum muncul kok. Yesus gak akan datang. Allah punya kerja itu berurutan. Dia gak pernah merubah itu, saudara. Terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, sekarang telah bangkit banyak antikris. Maksudnya roh-roh antikris ya. Terus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Benar-benar waktu yang terakhir. Saya simpulkan di bahasa sekarang. Merebaknya sistem-sistem yang dianggap baik. Siapa yang bilang gak baik? Pakai ATM, Anda gak usah bawa uang kontan. Nanti sistemnya lebih sekarang. Saya ngomong di pertemuan para pendeta. Kita nanti mikir loh. Khotbah-khotbah kalah sama AI loh. Anak saya sendirian diberangkatkan dari Australia ke Cina untuk ngajar AI di Universitas Cina. Pak, nggak kesini ya? Waduh, Papa kalau kesini sopo sing ngurusi jemaat. Pak, aku dapat fasilitas begini enak, hotel mewah dari universitasnya di Australia. Nggak habis. Mungkin mamamu, dulurmu mau, Papa tak tinggal nunggoni domba-domba Tuhan. Bukan berarti saya nggak mau. Jadi saudara lihat sistem, nah ini. Sistem ini kelihatannya baik bukan? Bahkan mungkin masuk akal. Bukan cuma tujuannya baik, masuk akal. Memudahkan segala sesuatu. Tapi iblis itu luar biasa. Dia nunggangi gitu aja. Dia bisa nunggangi ular, Adam dan Hawa kolaps. Coba bayangkan. Belum berdosa loh Adam dan Hawa waktu itu. Iblis nunggangi ular. Seluruh keturunan manusia menderita karena dosa. Nanti akhir zaman, iblis menunggangi sistem semua. Bahkan dia yang memberi hikmat loh. Karena Alkitab ada hikmat manusia, ada hikmat iblis, ada hikmat Allah. Firman itu hikmatnya Allah. Jadi orang Kristen yang gak mau ngerti firman, rugi. Satu sikap yang maaf, bahasa bodoh banget. Anda mau pegang apa? Daud bilang, Tuhan firman-Mu itu terang bagi jalanku, pedomanku. Paulus berkata dalam surat Filipi, sambil menjunjung firman kehidupan itu. Yesus mengkhotbahkan manusia bukan dari hal-hal jasmani, kebutuhan jasmani, kesuksesan jasmani, hidupnya tergantung. Tidak. Tapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba renungkan penghargaan atas firman. Coba kalau saudara ditanya, khotbah 5 minggu yang lalu apa? Masih ingat? Halo? Kalau duit cepet jingan ingat? Ingat. Kalau nggak ingat repot. Ya. Mau beli gak saya tahu hitung-hitungan. Tapi firman seringkali dilupakan. Karena itu Yakobus bilang, kamu jangan hanya jadi pendengar, tapi mencatat, mengerti, meneliti, dan melakukan firman itu. Jelas. Ini yang pertama. Isi, silakan langsung materi. Isi dari pesan itu.
Masa yang penuh kejahatan. Artinya sudah saya uraikan. 2, pesannya masa kesukaran dan pencobaan yang mengglobal. Oh, dari dulu Pak, peperangan, bencana itu zamannya ongocuan sudah ada Pak. Sekarang nih, loh iya. Tapi sekarang itu akan kecepatannya, tingkatannya itu cepat. Waduh, terus mengglobal, universal, seluruh dunia bersamaan. Hari-hari ini saudara, negara-negara rapat loh. Ini jangan sampai meluas ini perang. Nanti menuju perang dunia ketiga. Kalau saya tidak salah, melihat di berita di TV, Filipina sudah mencanangkan kerja cukup 4 hari. Nanti kalau ada apa-apa, repot ngurusi orang lagi, kerja kayak apa ini? Beberapa sudah mulai mikirkan bahan bakar bisa krisis ini. Terusan ditutup, ini perang, minyaknya gimana? Terus mulai Menteri bagian energi kalau nggak salah, Pak Bahlil ngomong begini, cadangan minyak Indonesia aman. Oh puji Tuhan, semoga betul. Nggak cuma menghibur, tapi siapa yang bisa menjamin? Kesukaran besar-besaran, gak peduli kaya miskin, negara maju, negara berkembang sampai negara miskin, kena semua saudara. Ini serius, menyedihkan, mengerikan, menakutkan memang. Gak bisa ditutup-tutupi, dibohongi. Karena itu zamannya ngomong banjir besar. Banyak yang gak setuju, karena lihat kondisinya masih gak apa-apa. Lah sekarang siapa yang gak percaya? Perang sudah kayak gitu saudara. Kapalnya dibantu oleh Rusia, oleh Cina. Wah macam-macam. Dari NATO sendiri mulai mau dukung, mau ikut perang enggak, sedang bergolak semua. Ayo dibaca dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Saya teringat ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ayo kita baca. Dan kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Ayo silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Ketahuilah. Jadi banyak yang gak tahu. Atau pura-pura gak mau tahu. Atau memang gak pernah diberitahu. Pernah ada satu gereja aliran ini gak pernah bicara akhir zaman. Kayak apa toh? Sampai hamba Tuhan, ini gereja kayak apa? Gak pernah memberitahu akhir zaman. Padahal kita hidup di akhir zaman, di ujung yang terakhir. Sampai pendeta apa-apaan yo gereja ini yo. Cuma kasih yang manis-manis terus umatnya. Itu namanya dibodohi. Saya cuma diem. Terus, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jelas bukan? Gandeng, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, silakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantukan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang mencobai seluruh manusia yang di bumi. Bayangkan ini. Ini firman loh. Ini bukan penemuan, bukan analisa, bukan sesuatu yang kira-kira. Pasti ini saudara. Sebab Tuhan yang menubuatkan. Kita hanya bisa Tuhan tunda dulu, cegah dulu. Mungkin masih bisa itu. Tuhan jangan ada kesukaran, tidak mungkin. Masa Tuhan mendustai firman-Nya sendiri? Jadi ini yang disebut pesannya. Hei umatku, khususnya orang Kristen ini. Dan bagi dunia.
Ini masa kesukaran yang belum pernah dibayangkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, ini masa kesusahan besar, the great tribulation. Bahasa Inggrisnya. Yang hanya sekali muncul dan tidak akan muncul lagi. Kalimat ini betul-betul menggores pikiran yang waras. Loh, jadi apa ini nanti ya? Sekali saja diizinkan terjadi di dunia dan tidak akan pernah muncul. Loh, kesusahannya mulai zamannya Adam sampai sekarang selalu ada. Tapi ini beda sudah. Bahkan Wahyu 3 ini akan mencobai manusia seluruh dunia. Allah izinkan itu. Kalau Kamis saya menjelaskan. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu atau hijau campur ke kuning-kuningan, kebiruan. Nanti saya singgung sedikit ya. Ayo, ini buktinya saudara. Ya. Jadi masa kesukaran, coba kita baca Wahyu 6 ayat 1 sampai 5. Saya tunjukkan ayat-ayatnya, saudara mencatat, mempelajari sepulang dari gereja ini. Saudara merenungi, karena ini pesan penting saudara. Ada teman-teman kita yang mempercayai bahwa tahun ini tahun kuda. Lalu saya coba jelaskan di pendalaman Alkitab. Apa kata firman Allah tentang kuda? Coba dibaca dulu. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 5 dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Mari, kayak suara halilintar saudara. Mari. Lalu keluar kuda ya. Ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah, ada mahkota ini. Pakai panah. Membunuh, berburu. Terus dia menang. Mahkota. Terus? Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Loh, sebagai pemenang masih merebut kemenangan siapa? Ini bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di Wahyu pasal 19 ayat 11. Penunggang kuda putih, jubahnya bertuliskan firman Allah. Hakim segala hakim, Tuhan segala Tuhan, yang setia. Itu Tuhan Yesus. Ini siapa? Antikris yang akan muncul. Terus cepat Pak. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Meterai yang kedua dibuka, iya. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Mari. Suaranya kayak gemuruh. Terus. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Kata Injil Lukas, manusia akan mati ketakutan. Tidak ada damai. Damai tidak ada di dalam dunia. Ini lagu kuno yang dikenapi. Di dalam dunia, di dalam dunia. Damai tidak ada di dalam dunia. Dunia penuh susah. Ini loh kudanya. Terus Pak. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Terus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Mari. Terus. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kuda putih, kuda merah, sekarang kuda hitam. Apa artinya? Ya.
Terus ayat selanjutnya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, nanti saudara baca di rumah, waktu saya gunakan untuk uraian. Artinya saudara, kuda putih itu apa? Penyesatan besar-besaran. Di mana tua muda kata kitab Wahyu, semua akan menyembah binatang yang unik itu. Binatang itu diberi kuasa oleh naga iblis itu. Binatang ini antikris. Dia punya kaki tangan nabi-nabi palsu. Dia akan mengatur sistem dunia menjadi satu arah. Agama akan disatukan, politik disatukan. Kekuatan, kekuasaan disatukan. Mata uang akan disatukan. Peradaban akan disatukan. Budaya-budaya akan disatukan. Yang enggak mau, wah ditindas sama kekuatan. Seorang tokoh yang sudah mempengaruhi semua bangsa-bangsa di dunia. Nah ini nanti jadi nih. Pasti jadi saudara. Lebih jelasnya kita belum bisa mengerti. Karena waktu Yohanes lihat ini cuma dikasih kisi-kisi garis besar, intinya begini. Kuda putih penyesatan, lalu kuda merah itu peperangan demi peperangan. Diberi kuasa membunuh. Peperangan berbagai bentuk. Perang ekonomi, perang biologi, perang nuklir. Ngamuk-ngamukan wis. Mau apa ini? Ya. Ada kekuatan jahat yang bahasa Jawa ini diobong-obongi. Didesak-desak dengan kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Lalu saling membunuh. Sehingga umat manusia banyak yang binasa. Kematian. Kuda hitam, krisis ekonomi. Mata uang bisa melorot, bisa berganti. Waduh, saudara, barang import ekspor nanti pajaknya macam-macam. Inflasi akan membumbung. Siapa duga emas jadi tinggi, turun, naik lagi. Dolar, tapi saya ingin memberitahu. Saya punya bukunya. Nubuatannya seorang hamba Tuhan. Dia yang setia, yang suka doa, dia ngomong gini. Nanti emas dan dolar tidak ada harganya. Sulit untuk dipercaya ini. Tapi coba saya lempar di hati pikiran kita. Kita lihat aja waktu. Nah, baru kuda kelabu artinya semua dari penyesatan, dari peperangan, dari bencana alam, penyakit, bawa kematian, sampai krisis ekonomi, nilai-nilai uang. Sehingga bergolak semua, lalu disatukan. Makanya kuda ini bercampuran antara kuning dan kehijau-hijauan. Kalau saudara tahu pelukis kalau nyampur cat kuning sama hijau jadinya kebiru-biruan. Biru kalau dari jauh, enggak biru Ben-Hur, enggak biru tua atau biru muda, kelihatannya seperti abu-abu. Jadi kalau ketemu ayat loh, ini katanya abu-abu. Kok satunya ayat Alkitab lain bilang kebiru-biruan. Terjemahan baru kuning campur, sama, pengertiannya sama. Nah, jadi genap ya. 2 Timotius 3, Wahyu 3, Wahyu 6. Intinya apa saudara? Coba dibuka lagi materi. Ini masa di mana kesukaran dan pencobaan akan merajalela besar-besaran. Manusia enggak sanggup, menjerit, menyedihkan saudara. Nah ini sudah diberitahu dulu. Nuh 120 tahun Tuhan pakai jadi alat, beritahu. Nanti betul-betul banjir besar-besaran. Banyak yang ngejek. Nanti akhir zaman pengejek lewat ilmu pengetahuan melulu. Lewat ini mereka akan counter. Tapi yang Tuhan harus tahu ini pesan Tuhan kita. Pesan Roh Kudus. Terus yang ketiga,
masa berakhirnya zaman gereja. Tolong LCD peta zaman bisa dikeluarkan. Pelan-pelan ya jemaat. Mungkin kali ini saya minta izin Bu Gembala. Kalau saudara tidak keberatan mungkin ibadah agak panjang, saya tuntaskan aja. Kalau cepat-cepat nanti ya ngerti. Tapi kalau nggak setuju ya tutup. Haleluya. Ya, coba diperbesar, saudara. Lihat. Nah, jadi ini coba digeser dulu, geser ke sana. Nah, bukan ke situ, satunya. Terus. Terus lagi dikit. Terus lagi dikit. Ya, nah ini ada 3 zaman. Kalau dipetakan lebih gampang jadi 3. Mulai zaman Adam sampai Abraham. Nuh sampai Abraham. Nah ini. Ini sesungguhnya zaman Bapa. 2000 tahun. Dari Abraham anaknya dipersembahkan di Bukit Muria, Ishak lambang dari Yesus. Sampai digenapi Natal, geser ke sini. Lahirlah juru selamat, itu zaman anak atau sang putra, juga 2000 tahun. Saya pernah menghitung itu. Iya betul ya. Tapi waktu itu saya bingung. Lah dari Tuhan Yesus lahir geser lagi, geser ke kiri. Geser, ya terus. Ini zaman roh dari Tuhan Yesus lahir naik ke surga. Lalu digantikan Roh Kudus turun di bumi. Ini zaman gereja, zaman bangsa kafir atau asing, zaman Kristus, zaman jemaat, zaman gereja. Ini kan 2000 tahun. Loh, waktu saya tahun 2002, saya bilang kok sudah lebih ya Tuhan. Oh, saya diingatkan iya sih, nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi ketika Dr. Jeff Hyman seminar, dia bilang gereja berdiri itu di sini. Jadi zaman gereja itu bukan dihitung di Bethlehem. Turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem itu tahun 25 Masehi. Itu sebab saya terus terbuka. Itu lama. Dr. Jeff Hyman menjelaskan lama. Saya masih gak ngerti ya. Apa kaitannya? Baru berapa waktu ini? Loh, ini tahun 2025. Berarti kalau dihitung lahirnya gereja tahun 25 Masehi sampai 2025, ini 2000 tahun digenapi. Itu sebabnya pakar-pakar ngomong begini, sampai hamba Tuhan tertentu yang diberi banyak wahyu dan penglihatan ngomong, mulai tahun 2025 start, mungkin sampai 2045, 2050, atau mungkin lebih dekat 2030. Dunia akan bergolak loh, terus pecah perang timur. Apa ini kebetulan? Saya yakin gak ada segala sesuatu itu Tuhan mesti izinkan. Gak ada yang kebetulan. Nah ini zaman Roh Kudus saudara. Tapi perhatikan, zaman Roh Kudus dibaca dulu. Roma Pasal 11 ayat 25. Saya berdasarkan firman, bukan pendapat saya. Pendapat saya nggak ada artinya. Tapi kebenaran firman. Ya. Roma 11 ayat 25, silakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Keras kepala. Oh ini anak tukang kayu, kok Mesias? Enggak. Mana Mesias dari Nazaret, dari Galilea? Salibkan dia. Kebodohan, kekeras hatinya orang Israel. Lalu di diaspora, dipecah seluruh bangsa itu. Sama Hitler dimasukkan gas, kamar digas, jutaan mati. Sama Babil, sama Asyur, diporak-porandakan terakhir bangsa ini hancurkan bait Allahnya oleh kekaisaran Romawi. Lalu disebar seluruh dunia sampai hari ini. Tapi unik saudara bangsa yang satu. Harusnya lenyap. Kayak bangsa Asyur sudah gak ada. Yunani saja runtuh. Romawi runtuh peradabannya. Tidak eksis lagi. Tapi Israel masih eksis ini. Aneh ini. Bahkan tahun 1948 negaranya berdiri. Merambah.
angkatan perangnya hebat ngalahkan. Iki nopo iki bangsa iki. Harusnya dia lenyap. Bait Allahnya sudah dihancurkan. Identitas Israel itu di bait Allah. Tapi ngotot hari ini dia mau bangun hari bait Allah. Tahun-tahun mendatang. Kenapa? Dunia gak bisa jawab. Sejarah ini jadi misteri. Tapi kalau baca Alkitab ketemu. Kasih setianya yang kurasakan. Allah setia sama Israel. Kamu tak hajar. Kamu umatku yang mokong Israel. Kamu umatku yang gak taat. Kamu menyakiti hatiku. Kamu tak sebarkan di dunia. Rasa no ya. Tapi cintaku kepada kamu gak berubah. Aku akan melawat kamu di akhir zaman ini. Coba dibaca terus tadi. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Wah, para tokoh-tokoh dunia bisa ngomong, oh enggak ini begini, Israel begini. Yang kita orang Kristen enggak bela Israel, yang enggak bela Palestina, enggak bela Amerika, enggak bela Irak. Kita prihatin mendoakan, tapi kita berhak menjelaskan sebuah kebenaran. Ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia misteri. Apa rahasianya? Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, mari peta zaman. Ini pesan Tuhan. Zaman gerejaku akan tak tutup. Zaman anugerah tak akhiri. Gak ada lagi orang bisa masuk iman diselamatkan. Aku akan melawat Israel. Mau apa dia yang punya semua kok. Dia yang berencana dengan sempurna kok. Tapi ini jadi misteri bagi orang yang gak ngerti jalan-jalan Tuhan. Jadi kebodohan. Salib Yesus saja jadi kebodohan. Baca surat Roma. Salib itu kebodohan bagi orang yang binasa, bagi dunia yang tersesat. Tapi bagi orang percaya itu kuasa Allah. Itu baru pengorbanan Yesus. Apalagi kedatangannya kembali. Apalagi ditutupnya zaman orang kafir. Apalagi Israel akan dilawat. Tuhan sendiri yang akan belai. Ini saya gak bicara politik loh. Saya bicara janji Allah. Kesetiaan Allah gak berubah. Itu sebab saudara dan saya ini Israel rohani. Dari orang kafir dicampur Israel yang bertobat. Ini jadi gereja. Nah ini masanya. Pesannya nanti ditutup loh di sini saudara. Ditutup zaman antikris muncul di sini. Ini patung yang dilihat Daniel. Ini masa-masa antikris. Nah, garis ini saudara lihat. Yehuda tercerai-berai. Yehuda kembali ke Palestina. Kurang jelas kah? Saudara lihat sekarang. Ini masanya. Allah menutup kesempatan anugerah. Seperti dia menutup bakteranya Nuh. Orang ketuk-ketuk, Nuh buka. Nggak bisa. Nabi Nuh ngomong, loh bukan aku yang nutup. Tuhan yang nutup. Nggak bisa dibuka. Yang masuk apa? Binatang-binatang. Ini simbol dari kekafiran bangsa-bangsa yang nggak bersunat dulu. Dirakmati kata 1 Petrus, kamu yang dulunya bukan umat, sekarang jadi umat. Yang dulu gak beroleh belas kasihan, sekarang kamu jadi mendapat belas kasihan kemurahan Allah. Jangan enak-enak, jangan ogah-ogahan, jangan perhitungan ikut Tuhan, jangan males-males. Bangun dari tidur, Rum 13 tadi ayat 11. Nah ini pesannya, Allah akan melawat Israel. Wah kalau sudah begini terus gimana Pak Pendeta? Ada 2 jenis. Orang Kristen yang masuk pengangkatan coba diturunkan dikit. Turunkan dikit. Turun, itu naik namanya. Turun maksud. Ya di sini terus. Ini kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tapi dua tahap. Ya. Tahap pertama dia di awan-awan saja. Makanya beberapa video tapi saya masih kurang yakin kebenarannya. Wah orang-orang video dilihat di Yerusalem ini Yesus nampakkan diri di awan-awan.
ada malaikat niup trompet. Hati-hati sekarang banyak AI, kecerdasan buatan. Di sini Tuhan datang di awan-awan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Tuhan datanglah. Kita bersuka cita semua. Gimana orang Kristen kok mencintai dunia ini? Sibuk ambil urusan dagang melulu. Sibuk ambil pacaran melulu. Sibuk ambil belajar. Bukan salah. Tapi sudah waktunya bangkit. Melepaskan diri. Itu sih oke, nanti saya jelaskan. Nah di sini. Baru Tuhan memberi pahala pengadilan. Bukan keselamatan, pengadilan. Dosa-dosa kita diadili semua. Saudara, di sini artinya bukan untuk masuk neraka, tapi untuk besar kecilnya pahala, lalu pesta kawin anak domba. Artinya sukacita yang gak bisa iblis antikris untuk menjangkau. Sebab kalau masih di bumi, diuber-uber saudara. Bacaan Wahyu 12. Naga itu memburu benih perempuan. Memang ada perlindungan Allah. Tapi masih di bumi, tapi kalau di sini nggak bisa disentuh. Lalu Tuhan Yesus dengan jemaatnya turun di bumi, memerintah 1000 tahun damai. Ini urut-urutan yang akan terjadi. Kok dilupakan? Kok biasa-biasa, kan aneh. Kalau saudara diberitahu berita BMKG akan ada gempa, kita siap-siap. Akan ada badai terus, gejalanya nampak mendung. Saudara siap-siap gak berani keluar. Jangan dekat-dekat pohon. Kalau ada peperangan sirine bunyi, lari ke bunker semua. Duh, tapi ini lebih hebat. Banyak orang masa bodoh. Makanya ada ayat, janganlah kamu bodoh. Hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah jelas ya. Ini kembali ke materi, ayo. Saya percepat saja. Jadi ini masa berakhirnya kesempatan bangsa kafir masuk iman. Ya, Israel dilawat, Roma 11 tadi dibaca di rumah lebih jauh. Keempat, ini masa berakhirnya peradaban dunia. Masa berakhirnya peradaban manusia dan kerajaan iblis. Saudara baca nanti di Wahyu 18, Wahyu 19, Wahyu 20. Nah, di situ Babel yang besar roboh. Ini bicara sistem dunia yang dibangga-banggakan, yang dianggap, yang disetujui seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menolong kelancaran hidup. Ternyata ambruk, saudara. Ambruk, gak mampu. Orang bingung. Terus apa lagi yang dipegang? Hari-hari ini pengusaha bingung, saudara. Mau gimana ini kalau pasokan berhenti semua, impor berhenti gara-gara perang. Terus gua harus jalan terus perusahaan gua. Terus gimana ini? Karyawan apa dimandekan? Keluar terus penghasilan kurang. Wah macam-macam. Nanti saudara baca. Roboh lalu bangsa-bangsa nangis. Babel yang besar kok geletai begini ya. Makanya ada ayat, kuda bagi peperangan, tapi kemenangan hanya dari Tuhan. Andalkan Tuhan. Nah begitu. Jadi ini pesannya, peradaban manusia akan runtuh dan kerajaan iblis akan diakhiri. Iblis gak bisa lagi seenaknya kayak masa-masa yang lampau. Dia akan diakhiri. Baru puncaknya kembali ke Roma Fatsal 13 ayat 11 tadi dibaca. Roma 13 ayat 11. Lalu saya tutup dengan bagaimana respon kita, ya. Hal ini harus kamu lakukan, ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya. Jadi pesan yang kelima, masa keselamatan penuh. Bukan cuma keselamatan, kalau keselamatan misalnya ada jemaat yang meninggal, dia langsung masuk Firdaus. Belum penuh. Tapi nanti ini penuh. Ada tubuh kebangkitan diberi, ada kedatangan Tuhan, ada kemuliaan. Bahkan turut pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru. Yerusalem yang sekarang Tel Aviv dihajar habis-habisan. Kalau saya tidak salah ingat, gedung parlemen di Yerusalem dibom. Sampai beberapa hamba Tuhan bingung, mau pulang bisa terhambat. Lapangan udara digasai terus sampai bom-bom, peluru-peluru tingkat jarak jauh kayak peluru, belum nuklir loh itu. Nah, ini bukan nakut-nakut di jam, bukan. Kita harus menyadari ini. Sebab kita ini urusan-urusan rohani seringkali gak mau menyadari. Kalau kekurangan duit segera sadar. Kalau ada penyakit, waduh gua kena kanker. Kita bingung segera sadar. Kalau anak kita hilang, waduh kita cari. Kalau ada peristiwa kecelakaan, kita responnya. Tapi kalau halal rohani, nilai-nilai kekekalan, nilai kerajaan Allah, seringkali dianggap ringan. Ini saatnya. Ayo penutup. Apa reaksi kita? Saya sebutkan saja, enggak saya uraikan. Ya, sebab kalau diuraikan makan waktu panjang. Yang ketiga, bagaimana respon kita menanggapi pesan Tuhan ini? Ya, silakan materi. 3A, 3B, 3C. Jangan mengabaikan, tapi berjaga. Berjaga-jaga artinya, saudaraku, sambil kerjakan hal-hal sehari-hari. Yang bisnis ya bisnis, yang mau kawin ya kawino. Yang mau wisuda, wisudao. Yang mau makan enak, makan enak. Apalagi? Yang mau buka toko, buka toko. Yang ngejar omset silakan. Gitu artinya. Jangan terus kebingungan. Kayak kisah berapa tahun yang lalu. Semua dijuali. Terus lalu naik di atap genteng. Kapan Tuhan Yesus datang? Siap-siap. 2012. Enggak gitu. Lakukan. Tapi selalu siap sedia. Itu kayak Nehemia, saudara baca kitab Nehemia. Sambil mereka membangun tembok, itu kehidupan tugas tanggung jawab sehari-hari. Sambil memegang tombak. Siap sedia, kalau musuh datang mereka berperang. Itu perjanjian lama, perjanjian baru ini loh. Kalau peristiwa itu jangan diabaikan berjaga, menjaga hidup dalam kasih Allah. Kalau saudara baca konteksnya Rum 13. Hiduplah dalam kasih Allah, hiduplah dalam kesucian Tuhan. Ini reaksinya, terus gunakan waktu. Gunakanlah waktumu, detik-detik dalam hidup. Jangan lagi jadi pemalas rohani. Jangan lagi masa bodoh, apatis, kecewa, mundur. No. Enggak perlu begitu. Tiap kesempatan waktu sudah makin dekat. B. Berhikmat. Wahyu Fatsal 14 ayat 18. Di sini yang penting hikmat. Artinya saudara bisa membedakan bla bla bla. Mengamati, menganalisa perkembangan zaman. Supaya enggak ketinggalan. Jangan menimbun. Jangan terikat menimbun yang enggak penting-penting. Saham-saham yang enggak perlu jual aja. Ambil keputusan yang sungguh-sungguh. C terakhir. Menyadari dengan serius. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Keselamatan yang penuh segera digenapi. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 8. Pemain musik maju. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. 1 Petrus 4
ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya ayo ini saatnya untuk mendekat kepada Tuhan. Ini saatnya saudara untuk sungguh-sungguh serius menilai imanmu, perjalanan rohanimu. Ini saatnya saudara sungguh-sungguh melayani tanpa pamrih pujian, tanpa urusan honor segala. No, semua itu boleh, semua itu masih halal. Tapi ada yang lebih penting. Saudara nggak hanya memikirkan perkara yang bumi, perkawinan, rumah tangga, kesehatan, proyek, omset, boleh semua. Tapi waktunya untuk lebih memikirkan itu. Daud berkata, hanya dekat Allah saja. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan pasti mendengar suaranya. Pasti dia diberitahu Roh Kudus. Kayak Simeon di Natal. Nanti sang penyelamat itu dapat. Dia tahu dulu itu. Semua bayi, tokoh-tokoh agama, orang-orang Yahudi waktu itu menganggap bayi Yesus biasa. Hanya Simeon yang tahu. Mataku melihat keselamatan yang dari Engkau, ya Tuhan. Nah, mari pagi ini sebelum kita kembali beraktivitas sehari-hari, saudara sudah diberitahu, putuskan Tuhan aku mau dekat dengan Engkau. Kita pujikan hanya dekat dengan Allah saja. Saya undang dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan memanjatkan doa. Silakan Ibu Gembala, apa dari belakang atau bisa maju. Ayo kita nyanyikan pujian ini dan kita serius saudara, lalu buat keputusan. Saya tidak tahu hatimu, masalahmu Tuhan tahu lebih ringan. Bagi Tuhan masalah kita nggak ada artinya apa-apa. Tapi kondisi iman kita, kasih kita kepada Tuhan, pengharapan kita itu yang lebih penting di mata Tuhan. Nasib kita yang sekarang sehari-hari di bumi itu masih sepele di hadapan Tuhan. Burung aja dipelihara, bunga dihiasi, apalagi kamu anak-anaknya. Tapi saudara, nasib kita di akhir zaman tentang kemuliaan Allah. Masuk rencana itu jauh lebih dipikirkan oleh Roh Kudus. Ayo kita nyanyi nyanyian ini dan Ibu Gembala berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab dari padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota Betel. Ayo kita doa semua sekali lagi. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ayo semua angkat hati doamu dan wajah tanganmu hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab dari padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah, goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa dengan penuh penyerahan.
goyah selama-lamanya. Inilah Tuhan pengakuan kami pada pagi hari ini. Hanya dekat Engkau saja Tuhan membuat hati kami tenang. Walaupun dunia sedang bergejolak dengan berbagai macam perkara. Peperangan terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi juga terjadi Tuhan. Tetapi satu perkara yang kami bisa lakukan. Jika kami ada di dalam hadirat-Mu, hanya ada di dalam dekat Engkau saja Tuhan yang membuat ketenangan hati kami. Dan kami tidak akan goyah dengan segala macam perkara dunia yang melanda kami pada saat-saat ini ya Bapa. Tuhan, biar melalui firman-Mu yang sudah diberitakan membuat kami boleh makin jelik ya Bapa. Bahwa semua ini sudah tertulis di dalam firman-Mu ya Bapa. Kegenapan demi keganapan akan dilakukannya. Akan digenapi semua itu Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu yang sudah tahu bahwa semua itu berada di dalam firman-Mu. Sudah dilakukannya ya Bapa. Biar kami lebih hari, boleh lebih arif, bisa menghitung sisa-sisa hari kami. Saat sisa hari ini kami tidak tahu ya Bapa. Tetapi dengan adanya kami dekat kepada Engkau, membuat jiwa kami tenang, membuat hati kami tenang, dan kami tidak akan goyah dengan segala perkara di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan, sepulang kami dari tempat ini, kami bukan lagi saat kami datang yang penuh dengan kegelisahan, dengan berbagai macam dunia yang bergejolak ini. Tetapi kami boleh pulang dengan hati yang damai, karena kami berada di dalam naungan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta Yefta. Biar kiranya Engkau pakai lebih hari lebih heran, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarga besarnya. Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami semua yang hadir. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, biar berkat-Mu menyertai kami. Tidak ada satupun yang terkecuali, dengan limpah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dengar dan doa kami Tuhan. Karena doa kami tidak pernah kami naikkan di dalam ilah yang lain, tapi dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Gembala kami, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yefta Hadi Sugianto untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan mendapat kesempatan untuk bersembahan bagi Tuhan. Kita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka
memberkati persembahan saudara. Mari kita bersyukur, angkatlah wajah, hati bersyukur tanganmu. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Sehingga pagi hari ini Engkau sudah memberitahu peristiwa-peristiwa besar yang Engkau izinkan terjadi di bumi. Dan kami percaya Engkau menyediakan pemeliharaan yang khusus bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera di tengah kemelut dunia ini. Biar dunia tahu, ya Tuhan, Engkau hidup, Engkau mengasihi jemaat-Mu. Ajari kami memberitakan pesan-pesan ini pada keluarga kami, teman kami, sesama kami dimanapun kami berada. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Jemaat yang disayang Tuhan, pulanglah dengan penuh berkat rohani. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan meneguhkan pilihannya atas hidupmu, pribadi, keluarga. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kuasa namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.